Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini Bapak Ibu kita bisa melanjutkan ya ngaji kitab Shahih Fiqhus Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim hafizahullah taala. Dan pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hukum tolak roj'i ya, masih itu ya. Sampai mana kemarin terakhir itu? Sampai poin yang keberapa maksudnya? 3 sudah nyampe belum? Oh baru mau masuk. Oke, baik. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, pada kesempatan malam ini kita akan membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan talak roj'i. Talak roj'i itu apa? Tolak yang masih bisa rujuk. Namanya tolak roj'i. Kalau talak yang sudah tidak bisa rujuk namanya apa? Tolak ba'in. Yang pertama di sini dijelaskan surutu sihhati ar-raj'ati. Syarat-syarat sahnya rujuk. Yang pertama, antakuna ar-raj'atu ba'da talaqir raj'iyyin. Ba'da talaqin raj'iyyin. Jadi rujuk itu terjadi setelah tolak raj'i itu. Ba'da at-talaqah al-ula awis tsaniyah, setelah ditalak 1 atau talak 2. Sama saja ya. Apakah perceraian itu dari si suami sendiri atau dari keputusan qadi hakim? Itu karena ini melanjutkan kehidupan rumah tangga, kehidupan suami istri yang telah terputus oleh perceraian. Kalau tidak terjadi ya perceraian, maka tentu tidak ada faedahnya rujuk. Ya, rujuk itu karena ada perceraian dulu. Dan ini syarat yang disepakati oleh para ulama. Jadi sahnya rujuk itu jika sudah terjadi perceraian dan yang sifatnya raj'i. Itu yang pertama. Yang kedua, antahsula ar-raj'atu ba'da ad-dukhuli bizaujatil mutallaqah. Rujuk itu terjadi setelah si suami menggauli istrinya yang dicerai itu. Sudah pernah digauli itu, sudah pernah dicampuri. Kalau belum pernah dicampuri atau digauli lalu kemudian dicerai, nggak bisa. Jadi ada laki-laki perempuan menikah belum sempat digauli lalu suaminya mengatakan aku ceraikan engkau. Belum sempat digauli. Hanya baru disentuh saja, belum sempat digauli. Maka berdasarkan kesepakatan para ulama, falaisa li az-zauji ya zalika ay ar-raj'ah. Maka suami tidak memiliki hak rujuk karena dia sudah mencerai sebelum digauli. Dasarnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 49.
idza nakahtumul mu'minati summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Apabila kalian menikahi wanita-wanita mukminat, kemudian kalian ceraikan mereka sebelum kalian sentuh, sebelum kalian gauli mereka, maka kalian tidak punya hak iddah ya atas mereka. Famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Maka berikanlah mut'ah. Mut'ah itu hadiah dari mahar yang diberikan. Berikan hadiah kepada mereka dan lepaskanlah mereka dengan cara yang baik. Wasarrihuhunna sarahan jamila. Itu dasarnya. Jadi di sini katakan jelas, fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Itu dasarnya. Kalian tidak punya ya. Jadi nggak ada masa iddah, langsung selesai cerai. Tapi ada sebagian ulama ya, mazhab al-Hanabilah menyelisihi jumhur, khilafan lil jumhur. Kalau dalam pandangan mazhab al-Hanabilah, al-khalwatus sahihatu fi hukmid dukhuli min haitsu sihhatir raj'ati ba'daha. Nah ini Bapak Ibu. Kalau jumhur ya, istri yang diceraikan oleh suami dan betul-betul belum dicampuri, belum digauli ya, baik sudah berkholwat atau belum. Berkholwat itu kan berdua-duaan di kamar gitu ya. Baik mereka sudah melakukan kholwat atau belum, tapi yang jelas suami belum menggaulinya, maka ketika dia menceraikan si istri tidak ada masa iddah, langsung selesai. Itu. Dan tidak bisa balik itu. Tidak bisa kembali. Nah ini maka jangan main-main ya. Menceraikan istri baru sehari dua hari nikah, belum diapa-apain udah dicerai. Gara-gara apa? Terprovokasi oleh fitnah. Ada mantan pacarnya ya, memprovokasi tanpa ada klarifikasi kepada istrinya, langsung dia marah, saya cerai kamu gitu. Padahal baru 2 hari belum diapa-apain. Nah, menurut jumhur sudah berkholwat apa belum terjadi perceraian dan tidak ada masa iddah. Tapi menurut mazhab al-Hanabilah, kalau sudah berkholwat, udah masuk kamar berdua, itu hukumnya sama dengan digauli gitu. Walaupun mungkin mereka belum berhubungan suami istri. Tapi kalau sudah pernah berkholwat berdua-duaan di dalam kamar, itu sudah dianggap dukhul biha ya, sudah dianggap digauli menurut pandangan mazhab al-Hanabilah. Maka kalau kita mengikuti pandangan mazhab al-Hanabilah, jika seorang suami mencerai istrinya baru 2 hari belum sempat digauli tapi sempat tidur bareng, mungkin malam pertama tidur bareng, dikunci kamarnya tapi tidak berhubungan badan, kok hari kedua dicerai, kalau menurut mazhab al-Hanabilah ya ada masa iddah, sama seperti normal ya pada umumnya. Karena berkholwat menurut mereka dianggap hukumnya sama dengan ad-dukhul biha ya, sama dengan menggauli, sudah pernah menggauli istrinya, maka ada masa iddah. Nah ini penting ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah jadi ketika ada masalah seperti ini, maka kita menjelaskannya ya seperti ini. Ada ulama yang mutlak, kalau belum digauli udah kholwat atau belum, selesai, nggak ada pengecualian. Tapi kalau menurut mazhab al-Hanabilah, selama jenengan sudah pernah berkholwat
aman tuh, ada masa iddah. Ingin balik lagi bisa gitu. Nah ini kan penting ya. Adapun memang kalau kita melihat dalilnya, dalil jumhur nampaknya lebih kuat ya. Karena ada dasarnya surah Al-Ahzab ayat 49. Min qabli an tamassuhunna, itu jelas. Nah, kalau dalil mazhab Al-Hanabila ya. Karena orang kalau sudah berkholwat kemungkinan berhubungan badannya sangat besar. Berarti ala ghalabatiz zon, dasarnya itu. Berdasar sangkaan kuat. Tapi di zaman sekarang kan ada bukti. Dibuktikan dengan apa? Tes apa namanya? Hah? Tes? Oh, di visum ya, ada di visum. Ke rumah sakit gitu. Wanitanya nggak terima, nggak, aku nggak mau. Kamu sudah mencerai aku, males aku balik lagi. Loh maaf, kemarin terprovokasi, nggak, pokoknya nggak mau, sakit hati perempuannya. Kan jelas dasarnya dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 49. Loh kan kita sudah berkholwat. Misalnya si laki-lakinya berdalil dengan pandangan mazhab Al-Hanabilah. Ya kalau suaminya ngerti ini kan bisa dia berdalih dengan ini ya. Nah kan dalam mazhab Al-Hanabilah itu kalau kita sudah berkholwat berarti kita dianggap sudah berhubungan badan. Enggak, faktanya kan belum toh kamu. Nah kata istrinya. Nah lalu hakim bingung nih hakimnya. Ini yang benar yang mana? Nah maka bilang aja istrinya, Pak Hakim kalau jenengan ingin tahu ya dipisum. Silakan ya. Itu dibuktikan. Nah ternyata terbukti belum digauli. Maka dalil jumhur dalam perkara seperti ini arjah, lebih rajih, aqwa, lebih kuat dalilnya. Jadi ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jemaah sekalian. Jadi udah berkholwat atau belum, intinya sudah digauli apa belum di situ. Kalau belum tidak bisa rujuk. Tidak ada masa iddah. Yang ketiga, syarat rujuk itu antakunar raj'atu asna'a fatratil iddah. Rujuk itu dilakukan di tengah-tengah masa iddah. Bisa terjadi rujuk. Fa inin qaddat iddatuha fala yasihhu irtija'uha bittifaqil fuqaha. Jika sudah habis masa iddahnya maka tidak sah rujuk berdasarkan kesepakatan para fuqaha ahli fikih. Tentu dasarnya jelas. Ya, di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, dan seterusnya sampai wa buulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalik. Wanita-wanita yang dicerai mereka menunggu masa iddahnya 3 kali masa suci atau 3 kali haid. Dan suami-suami mereka lebih berhak ya, untuk dikembalikan isinya kepada mereka dalam perkara itu ya. Wa buulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalik, untuk mengembalikan dia para isi itu kepada dirinya. Nah, ini dasarnya. Nah, jadi masa iddahnya adalah salah satu quru, 3 kali haid atau 3 kali suci. Kalau sudah habis masa iddahnya tidak bisa rujuk. Loh kalau si istrinya belum nikah, rujuk ya nggak bisa. Kalau mau nikahlah lagi bi'aqdin jadid, dengan akad yang baru gitu. Hari ini masa iddahnya selesai 3 kali suci. Misalnya ini hari ini suci untuk yang ketiga kalinya, misalnya ada seorang wanita dicerai oleh suaminya. Hari Sabtu dilamar oleh orang lain. Boleh nggak hari Sabtu dilamar? Boleh, kan habis masa iddahnya. Dan memang aku tunggu jandamu, kata laki-laki kedua ini kan. Ditunggu dengan sabar, masa iddahnya rampung. 1 hari setelah rampung masa iddah langsung dilamar. Hari Ahadnya suaminya
ingin balik lagi, bisa nggak? Padahal baru dinikahi kemarin sama suami, sama laki-laki yang lain. Bisakah si suami yang pertama tadi rujuk? Tidak bisa, tidak bisa. Nah, telat ya. Nah, kecuali yang menikahi meninggal, tapi tetap harus nikah lagi. Itu, maka jangan main-main dengan pernikahan ini. Karena rujuk itu ya melanjutkan kepemilikannya, dan kepemilikan laki-laki terhadap isinya tadi ya yazul ba'da inqidha'il iddah, hilang setelah selesai masa iddah. Nah, maka kalau itu udah nggak bisa lanjut gitu, kalau udah selesai masa iddah, apalagi kalau sudah dinikahi. Jadi itu yang ketiga syaratnya. Yang keempat, Bapak Ibu, syaratnya apa? Syarat rujuk itu alla takuna al furqatu qabla ar-raj'ati an fassi aqdin nikah. Ya. Hendaklah perpisahan tersebut ya tidak karena pashun nikah, pashu aqdin nikah itu. Karena al-pashu dengan at-tolak itu beda. Pashun nikah itu artinya batal pernikahan. Kalau talak dicerai gitu. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ya, pashun nikah itu terjadi secara prosedural, harus dilakukan oleh orang yang paham agama atau dari pengadilan hakim agama atau orang yang memang punya otoritas dalam ilmu agama, ilmu syariat. Dia paham itu prosedurnya. Jadi tidak otomatis, enggak, harus ditetapkan berdasarkan ketetapan pengadilan agama, hakim agama, atau berdasarkan tinjauan dari ahli agama, faqih, ya, orang yang faqih. Nah, itu maka pasakh itu berarti batal, otomatis batal, tidak ada talak. Nah, sebabnya macam-macam Bapak Ibu ya. Jadi pashun nikah itu diantara sebabnya, satu, karena ada cacat atau kekurangan pada salah satu pasangan dan pasangannya enggak terima dengan cacat atau kekurangan tersebut. Misalnya laki-laki perempuan nikah, ternyata mohon maaf laki-lakinya impoten gitu ya, bagaikan ujung sebuah kain misalnya ya. Nggak bisa, istrinya nggak terima, nggak mau gitu, nggak mau. Nah, maka dia sampaikan kepada pengadilan keadaan suami saya begini, dia nggak cerita, nggak bercerita secara jujur kepada saya, ternyata ada kekurangan, maka batal otomatis gitu. Tidak perlu suaminya menceraikan dan tidak perlu mengembalikan mahar, karena ini bukan bukan khulu. Jadi perpisahan itu terjadi, satu karena talak, dua karena pashun nikah, tiga karena khulu. Ada tiga sebabnya. Kalau khulu syaratnya jelas, si istri harus mengembalikan mahar utuh. Kalau pasakh tidak, gitu. Karena tadi salah satu sebabnya ada kekurangan, ada cacat dan tidak terus terang. Itu. Atau kena ternyata si entah suami atau istrinya punya penyakit HIV AIDS. Nah, baru ngomong setelah akad nikah, otomatis pasakh, tapi disampaikan dulu tadi secara prosedur, sampaikan dulu. Jadi itu antara sebab-sebab batalnya pernikahan. Yang kedua, karena salah satu syarat pernikahan tidak terpenuhi. Nikah tanpa wali menurut jumhur. Nikah tapi nggak ada walinya, itu otomatis batal. Nah, itu ya.
Jadi nggak bisa rujuk itu. Kalau sudah fashun nikah, fashu akdin nikah, karena yang sebab kedua tadi syarat pernikahan tak terpenuhi, ya tidak ada wali bagi sebagian ulama, ya itu tidak sah pernikahan. Nah, atau karena nggak ada saksi dalam akad nikah, itu juga berarti syarat sahnya tidak terpenuhi. Atau pernikahan dilakukan ya dengan kondisi haram fi halatil hurmah. Apa misalnya? Misalnya si istri itu, si perempuan masih dalam masa iddah. Udah jadi janda sih, tapi masa iddah. Baru 2 bulan menjanda, udah ada laki-laki melamar. Karena mungkin pacarnya dulu waktu sekolah, waktu kuliah gitu ya. Pas denger dia menjanda, langsung sikat gitu ya. Tidak nunggu lama. Nah, padahal masih dalam masa iddah, maka otomatis itu batal. Ketika dibawa ke pengadilan misalnya, si suami yang pertama ingin rujuk, loh kok udah tidur bersama laki-laki lain, kok di rumah udah ada laki-laki lain. Ketika dikonfirmasi, kenapa kamu dek kok ada laki-laki lain? Loh kan aku sudah kamu cerai. Nah kata isinya, iya tapi kan masa iddahmu masih ada. Kamu baru 2 bulan aku cerai, kok udah buru-buru nikah? Udah gatal apa piye? Nggak sabar. Nah maka aku ini ingin rujuk sama kamu gitu. Maka batal tuh pernikahan dengan laki-laki kedua. Tapi kalau sudah digauli, langsung tancap gas gitu ya, dinikahi malamnya langsung digauli, otomatis batal pernikahan dengan laki-laki kedua. Bisa rujuk dengan suami pertama, tapi ada masa iddah. Nanti masa iddah berlaku, tunggu lagi 3 bulan lagi, tambah panjang lagi tuh. Iya, kata para ulama, harus masa iddahnya tetap berlaku untuk membuktikan apakah dia hamil atau tidak kan itu. Tapi kalau belum sempat digauli, maka malam itu juga otomatis bisa rujuk. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Jadi itu sebab fashun nikah, karena ada cacat, karena apa? Tidak terpenuhinya salah satu syarat pernikahan. Yang ketiga, karena ada penipuan dalam pernikahan. Si perempuan merasa ditipu atau si laki-laki merasa ditipu. Nah itu baru terbukti. Misalnya ternyata sudah tidak perawan lagi. Dia ngomong sebelum dinikahi gadis perawan ting-ting. Pas mau digauli, istrinya ingin jujur gitu ya. Misalnya ya ingin jujur. Mas, mohon maaf loh mas, aku sebenarnya sudah pernah berhubungan suami istri dengan si fulan. Wow, suaminya marah apa? Ya wis rapopo. Nah itu tergantung dia ya. Tergantung si suami. Kalau suaminya ya udah, apa-apa kamu yang penting taubat, lanjut pernikahan. Tapi kalau suami merasa ditipu, wah aku nggak terima gitu. Kamu kemarin ngomongnya perawan ting-ting ya, nggak mau lah sudah. Oh pasah terjadi karena ditipu. Kemudian pasah juga menurut sebagian ulama terjadi li adamil qudrati az-zauj ala nafaqati zaujah. Karena suami tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya. Li adami qudrati az-zauj ala nafaqati az-zaujah. Itu juga menjadi alasan terjadinya pasah gitu. Istri boleh, Pak Hakim atau Pak Ustadz, ini gimana Tad? Suami saya ternyata dia nggak bisa memberi nafkah kepada saya. Ya, dia betul-betul nggak bisa gitu. Maka si istri boleh menyampaikan ke pengadilan atau orang yang punya otoritas dalam ilmu agama, dan dengan alasan itu boleh pasah terjadi, perpisahan terjadi boleh. Nah tadi adamu qudrati az-zauj ala nafaqati az-zaujah. Memang benar-benar nggak bisa gitu, bukan malas ya. Lain kalau malas sama nggak bisa ya. Kalau malas kan sebenarnya bisa, cuman dia malas. Nah kalau malas berarti suaminya
dinasihati gitu. Karena tanggung jawab suami itu menafkahi istri. Kalau ini emang nggak bisa gitu. Ya sebabnya tentu ya mungkin kena stroke dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian yang kelima, sebab terjadinya fasakh itu jika salah satu pasangan murtad, Bapak Ibu. Ya. Jadi suami istri menikah secara Islam, setelah misalnya 1 tahun pernikahan, ternyata suaminya ya masuk Nasrani, pindah agama ke Nasrani, atau sebaliknya istrinya, maka fasakh terjadi. Ya, pernikahan otomatis batal, Bapak Ibu. Walaupun nanti sebagian ulama ya memberikan rincian, kalau murtad itu murtadnya kemana gitu. Murtad ke agama ahlul kitab atau non ahlul kitab gitu. Karena ada memang sebagian ulama yang berpandangan boleh seorang laki-laki menikahi ahlul kitab, boleh berdasarkan surah Al-Maidah ayat ke-5. Nah itu ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Memang dalam ayat 5 surah Al-Maidah itu ya, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ada isyarat ya bahwa seorang laki-laki muslim boleh ya, menikahi wanita ahlul kitab gitu. Dibolehkan ya. Berdasarkan apa tadi surah Al-Maidah ayat 5. Allah Ta'ala berfirman, "Al-yauma uhilla lakumut thayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum ala hillul lahum." Nah, itu soal makanan ya. Hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik dan makanan orang-orang ahlul kitab halal bagi kalian dan makanan kalian halal bagi mereka. Nah, terus pada kalimat berikutnya wal muhsanatu minal mu'minat, dan wanita-wanita terjaga dari kalangan orang-orang beriman ya, wanita yang menjaga kehormatan dari orang-orang beriman itu halal. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Nah ini dasarnya. Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari ahlil kitab, alladzina utul kitab min qablikum, nah, dari umat ya, kitab sebelum kitab kalian itu. Idza ataitumuhunna ujurahunna, jika kalian memberikan kepada mereka maharnya ya, muhsinin ghairu musafihin, dengan tujuan untuk menikah bukan untuk berzina, wala muttakhidhi ahdan, dan tidak pula untuk menjadikan mereka sebagai ya selir-selir atau gundik-gundik. Itu boleh. Dasarnya ini ya, dasar para ulama yang membolehkan menikahi orang Nasrani, orang Yahudi, karena mereka itu ahlul kitab gitu Bapak Ibu. Tapi kalau kita buka kitab-kitab fikih ya, ulama yang membolehkan itu mereka punya syarat-syarat gitu. Tidak segampang itu. Nah itu ya, jadi ada syarat-syarat. Dan pada umumnya mereka yang membolehkan pun ya itu tetap yakrohunahu, memakruhkan, boleh tapi mereka tidak suka itu. Ulama yang membolehkan berdasarkan surah Al-Maidah ayat ke-5 gitu. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Syaratnya apa? Satu, terpenuhi nggak coba kalau zaman sekarang? Laki-laki menikah dengan wanita ahlul kitab ya. Kalau wanita mukminah menikah dengan ahlul kitab laki-laki itu mutlak haram, tidak boleh. Tapi laki-laki memang ada yang membolehkan, sampai sekarang ada yang membolehkan. Tapi satu syaratnya apa? Wanita ahlul kitab itu benar-benar ahlul kitab, meyakini
isi kitab Taurat dan kitab Injil yang sebelum terjadi penyimpangan. Ada nggak kira-kira sekarang? Oh, susah. Jadi kira-kira ini terpenuhi nggak ini? Udah selesai, satu aja udah selesai itu. Nah, ya, yang membolehkan lihat syaratnya, tidak asal membolehkan. Itu para ulama memberikan syarat-syarat. Yang kedua, dia menjaga kehormatan dirinya. Yang ketiga, dia seorang laki-lakinya betul-betul muslimnya yang kuat keislamannya. Ya. Kemudian anaknya dididik secara Islami. Itu Bapak Ibu. Tapi tadi syarat pertama yang agak susah. Apalagi di dalam Al-Quran, ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka itu sudah musyrik. Iya kan? Di zaman sekarang. Kalau kita buka dalam surah At-Taubah ayat 30 kan clear. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masihu ibnullah katanya. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anaknya Allah. Ini syirik enggak ini? Jelas. Wa qalatin nasara, orang-orang Nasrani mengatakan al-masihu ibnullah. Isa al-Masih anak Allah. Clear itu. Di zaman Nabi mungkin masih ada ahlul kitab yang percaya pada kitab yang belum dirubah. Tapi di zaman sekarang nampaknya agak susah. Mungkin nggak ada gitu. Apalagi dalam surah At-Taubah ayat 30 ini sangat jelas. Dan di sisi lain dalam surah Al-Baqarah ayat 221 clear juga. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala abdu mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Ini tambah clear lagi. Jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Seorang budak wanita yang beriman itu lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu, wanita musyrik tadi. Dan jangan kalian menikahkan dengan laki-laki yang musyrik. Seorang budak laki-laki yang beriman itu lebih baik daripada laki-laki yang musyrik, meskipun si laki-laki itu menarik hatimu. Clear. Sehingga sebagian ulama tidak boleh ya dengan ahlul kitab di zaman sekarang. Maka kalau dia murtad kembali ya ke agama atau ya mungkin dia muslim atau muslimah kok murtad mau ke Nasrani atau ke Yahudi, terjadilah fashun nikah. Itu Bapak Ibu. Nah, jadi murtad itu juga penyebab fashun nikah. Itu. Yang berikutnya saya tuntaskan ini ya. Ini saya lagi membahas nomor 4 ya. Ya, jadi supaya jelas gitu, fashun nikah itu apa sih sebabnya? Nah, yang keenam ada 7 ya, para ulama menjelaskan. Di antara sebab fashun nikah itu karena apa? Adanya larangan atau halangan syariat. Contoh, salah satu pihak dipaksa, itu nggak boleh dipaksa. Nah, atau pernikahan yang dilakukan dengan mahram, masih ada hubungan darah, atau sepersusuan. Itu apa sih? Karena ada larangan di situ. Ada jamaah cerita, Ustadz, tetangga saya itu udah punya anak 3 loh tadi. Tahu-tahu ada seorang nenek-nenek datang ke kampung kami, lalu mengatakanlah, sampean kok menikah? Gitu. Sampean itu dulu, kamu itu aku susuin. Padahal anaknya sudah 3. Mereka saling mencintai, tapi sepersusuan. Maka terjadi fasakh itu. Karena ada larangan. Loh, kami masih saling cinta. Tidak peduli gitu. Saling cinta tidak bisa menjadi alasan untuk membolehkan yang haram. Gitu. Berat. Harus bisa. Itu sebab fasakh itu. Terjadi fasakh. Nah, ini ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, karena dulu di zaman Rasul begitu. Loh, apakah boleh satu orang wanita loh, dia ngaku-ngaku, jangan-jangan dia bohong kan itu? Bukankah wanita itu kalau bersaksi harus 2 orang, ya kan?
laki-laki satu, wanita itu dua. Tapi dalam urusan seperti ini cukup satu wanita. Dan dulu pernah terjadi di zaman Rasul. Ada sahabat menikah dengan seorang wanita. Nah, tahu-tahu setelah mereka menikah ada seorang ibu yang sudah sepuh datang memberitahu bahwa kamu berdua itu aku susui. Lalu nggak puas nih si sahabat ini, datang konsultasi kepada Nabi. Ini bagaimana ya Rasul? Iya sudah, lepaskan. Lo kan cuma dia sendiri, walaupun dia cuma sendiri. Nah, nggak ada saksi lain. Misalnya udah meninggal semua saksinya kan? Itu sudah menjadi ketetapan. Nah ini Bapak Ibu ya, di antara sebab-sebab terjadinya pernikahan itu batal, walaupun sudah bertahun-tahun. Itu terjadi fase. Atau yang terakhir, yang ketujuh ya, terjadi pelanggaran terhadap akad. Akad ada perjanjian, misalnya si wanita itu memberikan syarat kepada suaminya, Mas, aku siap menjadi istrimu, tapi ada syaratnya Mas. Apa? Aku tak mau dimadu misalnya. Aku tak mau dipoligami. Karena suaminya seneng, ya wis rapopo, siap katanya. Baru nikah setahun ingin poligami. Akhirnya dia nikah lagi. Berarti dia menepati janji atau tidak? Tidak kan? Terjadi fase. Karena dia melanggar perjanjian. Si perempuan itu nggak mengharamkan poligami, tapi dia nggak mau dipoligami. Oh kok syarat itu dilanggar, maka al-fashu. Wa ko al-fashu akdin nikah. Terjadilah fase akad nikah. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian ya, penjelasan poin keempat. Maka rujuk itu syaratnya baru bisa terjadi kalau perpisahannya bukan karena fashu akdin nikah. Bukan karena itu. Kalau terjadi fase nggak bisa rujuk. Jadi saya kira demikian. Sementara sampai poin 4 ya Mas Fajar ya. Ya, selebihnya insya Allah nanti kita akan bahas di pekan yang akan datang. Sebelum diakhiri apakah ada pertanyaan? Monggo Pak Gani. Ringkas ya. Itu dua ya, silakan. Pertama, kaitan dengan mau rujuk kembali sebelum habis masa iddah. Tapi wanita tetap menolak karena merasa udah gak cinta. Suaminya tuh KDRT. Oh ya. Itu udah. Kemudian yang kedua kaitannya menikah dengan Tapi yang menceraikan suaminya. Iya. Tapi dia ingin rujuk kembali. Iya. Tapi suami istri nggak mau. Iya. Alasannya gawe aku susah terus. Iya. Oke. Siap. Yang kedua Ustaz, ya. hanya mungkin ada penegasan lagi terhadap nikah dengan beda agama Ustaz. Ya. Juga sudah dibuatkan dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2005 ya. tentang diharamkannya nikah dengan antar agama, ya. berbeda agama. Ya. Termasuk dari mengucapkan. Nah, pertanyaan kita, kalau si laki-laki itu mau menikah ke wanita, wanita muslimah, kan harus satu agama. Ya. Nah saya itu langsung mengucapkan syahadat. Yang mana wanitanya? Laki-lakinya. Yang kafir tadi sebelumnya. Ya. Syahadat. Lalu disahkanlah di KUA kan harus satu agama. Ya. Selang beberapa waktu, suaminya balik ke agama semula. Ya. Bagaimana status pernikahannya? Lalu bagaimana sikap si wanita muslimah terhadap suaminya yang kembali ke kandangnya? Ya. Ya, baik. Monggo. Antum, Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ayat kelima. Ya. Jadi sebenarnya definisi ahlul kitab yang tadi Ustaz sampaikan wanita yang masih murni ya. Iya. Padahal di beberapa ayat seperti surat Al-Bayyinah itu kan ahli kitab dikafirkan. Dikafirkan. Kemudian di salah satu hadis juga ada seorang wanita yang memberi makan daging pada Rasulullah, wanita Yahudi, dan itu oleh Rasulullah juga dimakan dagingnya. Padahal wanita itu kan kafir, dia membunuh Rasulullah. Ya. Nah ini kalau merujuk ke definisi ahli kitab berarti kan
ketika zaman dulu juga ahlul kitab sudah kafir ya. Ya. Sudah diklaim kafir. Ya. Sudah menyimpang. Kalau sekarang juga sama juga lebih-lebih sekarang. Ya. Apakah ini juga tadi berlaku definisi itu tadi definisi yang apa Ustaz? Termasuk kalau misalnya kita berkunjung ke negara yang mayoritas kafir. Ya, di sana mungkin banyak ahli kitab atau orang yang dia termasuknya misalnya menyembelih, ya, kita boleh makan sembelihan daging mereka atau tidak? Oke. Posisinya sama ya. Tadi ketika Rasul diberi daging oleh wanita kitab atau Yahudi dan beliau makan, kita boleh makan juga. Oke. Ini wabil khusus untuk ini ya, sembelihannya ya. Ya, ini definisi ya. Tadi yang Ustaz sampaikan wanitanya itu yang masih menganut yang masih murni ya, meyakini ajaran kitab Taurat atau Injil atau Zabur ya. Ya baik, terima kasih. Yang pertama, istri tidak ridho untuk rujuk dengan suami. Tetap rujuk bisa terjadi karena rujuk itu ya hak suami, bukan hak istri. Kan yang menceraikan suami, yang punya hak rujuk suami. Istri ridho enggak ridho, rujuk terjadi. Itu. Cuma memang pasti ada persoalan kan. Tapi secara hukum syara rujuk terjadi. Artinya apa? Si suami boleh memegang istrinya, menggauli istrinya, boleh. Karena rujuk terjadi selama dilakukan dalam masa iddah. Cuma tadi isinya aku nggak ridho. Ketidakridhoan istri tidak menghalangi sahnya rujuk. Itu. Cuma memang pasti kan hubungannya pasti berbeda kan. Yang namanya istri nggak ridho, rujuk pasti dia mungkin akan menghindar kan. Kalau suaminya sabar, seropopo. Nanti paling udah 1 tahun dia mikir juga kan gitu. Ya kemarin kita bahas kan, suaminya mampu bersabar menahan diri. Nah, selama 1 tahun isinya nggak ridho, bahkan melayani kebutuhan biologi suami nggak mau. Tapi suami sabar, udah jalan, rujuk jalan. Asal mungkin selama 1 tahun suaminya betul-betul baik, nggak pernah mukul dan seterusnya, ya kan? Tapi kalau dia mukul, maka istri boleh hulu. Nah, gitu. Kalau hulu udah nggak bisa balik. Kalau hulu gitu. Tapi kalau ternyata mungkin istrinya ingin nguji, dia bener nggak gitu mau berubah, diuji 1 tahun lamanya. Ya, ternyata sabar suaminya, ya udah selesai. Jadi tidak butuh ridho istri. Itu. Yang kedua, suami murtad. Bagaimana sikap istri? Ya tadi nanti kaitannya dengan Mbak Anung tadi ya, pertanyaan antum. Murtad. Definisi ta'rif murtad apa? Ta'rif ahlul kitab ya. Tadi murtadnya ke agama katakanlah Nasrani gitu ya, atau Yahudi. Kan itu hukum asalnya Yahudi dan Nasrani itu ahlul kitab kan? Ya, hukum asalnya ahlul kitab. Nah, tapi nanti tadi apakah ada ahlul kitab di zaman sekarang? Kan syarat ahlul kitab itu tadi ya kami sebutkan dia betul-betul berpegang teguh kepada ajaran kitab yang lalu, Taurat atau Injil. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Loh bukankah di zaman Rasul tadi kan dalam surah Al-Bayyinah innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Nah, di situ ada kata min. Min itu salah satu fungsinya adalah litab'id. Litab'id itu untuk menunjukkan sebagian. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari sebagian ahlul kitab. Nah itu betul memang di zaman Nabi ahlul kitab ada yang kafir gitu. Artinya kafir bahkan mereka udah menyimpang dari ajaran Taurat atau Injil kan gitu. Maka di situ mengisyaratkan surah Al-Bayyinah itu ada isyarat ada juga ahlul kitab yang tidak kafir.
Kan di situ ayatnya tadi kan, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Nah, salah satu fungsi huruf min itu li adalah lati ala tab'id, menunjukkan sebagian, tidak seluruhnya. Gitu. Contoh lain yang gampang misalnya dalam surah Al-Munafiqun kan, wa anfiqu mimma razaqnakum, kan min ma razaqnakum, dan infakkanlah min ma razaqnakum, dari sebagian apa yang kami rezekikan kepada kalian. Itu. Walaupun memang dalam mu'jam al-adawat fil Qur'anil Karim, ya, mu'jam perang huruf-huruf itu huruf al-adawat, ya, huruful ma'ani fil Qur'anil Karim, makna min itu memang bukan hanya li tab'id, ada juga lil bayan. Nah, lil bayan itu menjelaskan asal usul gitu ya, menjelaskan asal usul. Memang ada kemungkinan juga. Jadi muhtamil, ya, ini mengandung dua kemungkinan. Berarti kalau lil bayan sesungguhnya orang-orang kafir yang asalnya dari ahlul kitab bisa juga memang ada kemungkinan. Tapi juga ada kemungkinan itu min li tab'id. Sesungguhnya orang-orang kafir dari sebagian ahlul kitab. Gitu. Nah, ini artinya ada kemungkinan ahlul kitab yang tidak kafir dengan ajaran kitab terdahulu, ya. Terus yang memang ada kasus kedua, ada juga hadis sahabat dikasih daging sama orang Yahudi kan. Lalu tanya, ini dari orang Yahudi, bagaimana ya Rasulullah? Ya makan, tapi samillah, ucapkan dulu bismillah. Nah, itu aman. Nah, maka sesembelihan ahlul kitab yang kita nggak tahu apakah dia menyembelihnya atas nama Allah atau tidak kan, itu bisa kita makan berdasarkan satu surah Al-Maidah 5, yang kedua berdasarkan hadis yang maknanya kami sampaikan, tapi syaratnya harus ucapkan bismillah. Tapi apakah jadi syarat juga ahlul kitab yang memang betul-betul mengimani kitab Taurat dan Injil? Apakah itu menjadi syarat juga dibolehkannya makan daging dari sembelihan mereka kan gitu, termasuk menikahi mereka? Nah, kalau kita mengikuti makna min yang dalam arti tab'id tadi, berarti itu menjadi syarat juga gitu. Syaratnya ahlul kitab itu yang boleh dinikahi perempuan syaratnya, ya, atau dimakan dagingnya. Berarti syaratnya kalau kita tadi ya mengikuti makna min dalam arti li tab'id, artinya dulu di masa Nabi memang ada ahlul kitab yang kafir, ada ahlul kitab yang tidak kafir kan gitu, atau tidak diketahui statusnya kafir atau tidak kan gitu. Nah, maka berlaku tadi syarat itu. Nah, cuma memang persoalannya di zaman sekarang ada enggak gitu ahlul kitab yang betul-betul percaya pada ajaran kitab Nabi terdahulu kan itu. Tapi kalau kita ngikuti makna min, maksudnya lil bayan tadi kan, berarti ya aman, boleh gitu, asal kita ucapkan bismillah dulu kan gitu. Ya itu, wallahu a'lam bishawab. Itu kalau kita menelisik dari makna huruf min, ya, di dalam ayat surah Al-Bayyinah tadi. Ya baik Bapak Ibu, nampaknya cukup jadi ya. Jadi tadi Pak Gani udah isinya pergi ke pengadilan, fasakh itu, gitu. Jangan diteruskan. Kalau diteruskan maka zina statusnya. Jadi terima kasih. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.